Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan kita nikmat iman serta Islam, sehingga kita bisa terus menikmati kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang seperti sekarang ini. Saya di sini akan presentasikan tentang makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS jaringan nirkabel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akiba Zaim. NIM saya 20552011100036. Jadi di sini makalah saya berjudul pemanfaatan wifi sosial untuk wifi sosial untuk strategi bisnis berkelanjutan. Lalu kata pengantar, di sini makalah ini saya susun untuk memenuhi tugas jaringan nirkabel yang diampu oleh dosen kami, Bapak Kamarudin, Magister Komputer, sekaligus sebagai sarana untuk saya berbagi kembali pengetahuan yang saya dapat dari beberapa bacaan tentang wifi. Saya mengambil judul seperti di atas tadi karena saya merasa wifi sosial ini adalah suatu hal yang menarik, dan dari yang saya nilai di lingkungan sekitar saya sepertinya belum terlalu banyak yang tahu tentang hal itu. Karena itu saya mengangkat hal ini. Kemudian saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian makalah ini. Saya menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan makalah ini, penyusunan makalah ini. Untuk itu saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan makalah ini, baik dalam penyusunan kata ataupun hal lainnya. Dan tentu saya dengan sangat senang hati membuka dan menerima kritik dan saran dari seluruh penonton bisa dicantumkan di kolom komentar mungkin. Baik, kita lanjut ke pendahuluan latar belakangnya. Jadi di era digital sekarang, internet sekarang menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kita, terutama bagi para remaja. Bahkan untuk negara kita Indonesia yang notabene-nya adalah negara dengan kecepatan jaringan internet yang cukup rendah, sebagaimana yang dikutip di sini. Indonesia menempati posisi ke 106 untuk jaringan mobile, yaitu kecepatan rata-ratanya 9,73 MB per detik.
untuk unduh dan 7,6 MB per detik untuk unggah. Nah, perbandingan negara-negara tersebut bahkan terlalu jauh bedanya dengan Indonesia dan negara dengan kecepatan internet tertinggi, yaitu Singapura. Sebagaimana dikutip di sini, Singapura merupakan negara dengan akses internet tercepat. Ini menurut tulisan yang ditulis berdasarkan riset dari tahun 2018 sampai 2019, yaitu Singapura rata-rata kecepatan internetnya yaitu 153,85 MB per detik. Tapi tetap tidak menutup fakta bahwa di Indonesia pun internet masih bahkan menjadi kebutuhan, walaupun tidak secepat di negara-negara yang luar. Dan ya, tidak heran kemanapun kita pergi, kita pasti secara sengaja atau tidak sengaja akan melalui banyak jangkauan jaringan wifi di tempat umum. Contohnya seperti di kafe-kafe, entah itu wifi-nya berpassword ataupun tidak, tapi yang pasti hal itu menunjukkan bahwasanya internet itu memang sepenting itu di era sekarang. Kemudian, nah, sebagai pelaku bisnis yang mana perlulah membuka mata tentang fasilitas wifi ini, karena bahkan menjadi sesuatu yang wajib di tempat-tempat usaha bisnis seperti itu. Nah, rumusan masalah dari makalah ini ialah apa yang dimaksud wifi sosial, kemudian yang kedua bagaimana cara kerja wifi sosial, yang ketiga apa saja manfaat yang didapat bila menerapkan strategi bisnis dengan wifi sosial. Kemudian nomor 4, bagaimana cara aktif menerapkan strategi bisnis dengan wifi sosial. Kemudian tujuan penelitian ini tentu saja nomor 1 untuk memenuhi tugas UTS jaringan nirkabel. Kemudian nomor 2 untuk mengetahui pengertian dari wifi sosial. Kemudian nomor 3 untuk mengetahui bagaimana wifi sosial bekerja. Kemudian nomor 4 untuk mengetahui manfaat-manfaat yang didapat bila menerapkan strategi bisnis dengan wifi sosial. Kemudian nomor 5 untuk mengetahui bagaimana cara aktif dalam menerapkan strategi bisnis dengan wifi sosial. Kemudian manfaat penelitian yang bisa didapat dari makalah ini yaitu yang pertama sudah jelas untuk memperoleh nilai UTS jaringan nirkabel. Kemudian agar diperoleh suatu pengetahuan baru tentang wifi sosial. Kemudian agar diperoleh suatu pengetahuan baru tentang bagaimana wifi sosial bekerja. Lalu agar diperoleh suatu pengetahuan baru tentang manfaat-manfaat yang didapat bila menerapkan strategi bisnis dengan wifi sosial. Kemudian agar diperoleh suatu pengetahuan baru tentang bagaimana cara aktif dalam menerapkan strategi bisnis dengan wifi sosial. Kemudian pembahasan pengertian wifi sosial. Singkatnya, wifi sosial berarti merupakan suatu strategi bisnis yang terbilang cukup menarik alih-alih
hanya menyediakan fasilitas wifi sebagai daya tarik untuk pengunjung milenial, kita juga bisa sekaligus menganalisa pasar yang ada. Kemudian cara kerja wifi sosial, secara singkat, wifi sosial ini berdasarkan kutipan, cara kerjanya sangat mudah. Pelanggan hanya perlu login ke jaringan wifi sosial bisnis Anda dengan mudah dan cepat, yaitu memakai akun media sosial mereka atau alamat email. Sehingga dari kita harus cara kerjanya, kita harus lebih aktif untuk mendorong pelanggan menggunakan fasilitas wifi kita, karena saat pelanggan terhubung dengan fasilitas jaringan wifi kita, disitulah peran wifi sosial akan bermain, karena dari data-data tersebutlah data-data yang mana saat pelanggan menggunakan wifi, maka data-data dari yang mereka akses itu bisa kita lihat. Terutama ada beberapa klarifikasinya di bawah, tergantung provider. Karena dari data-data tersebut kita bisa menganalisa untuk menciptakan strategi bisnis yang lebih efektif kepada target usaha yang ingin dituju. Kemudian manfaat penerapan strategi bisnis, manfaat-manfaatnya antara lain ya, karena strategi bisnis dengan wifi sosial ini seperti bisa dibilang simbiosis mutualisme, yang mana di satu sisi para pelanggan mendapatkan fasilitas wifi gratis sehingga mereka bisa berselancar di dunia maya secara bebas, secara gratis. Tapi di sisi lain kita juga diuntungkan dengan kita bisa melihat data-data yang ada pada pelanggan tersebut, yang mana data tersebut juga terbatas sih. Cuman biasanya apa yang ada di gawai merupakan data-data asli, data-data pribadi asli, yang mana dikutip dari makalah lain, jurnal lain, yaitu ada beberapa provider yang memiliki fitur tentang berapa orang yang login, jenis kelamin, usia pengunjung, jenis peramban atau browser yang dipakai, sistem operasi dan gadget yang dipakai, dan masih banyak lagi yang bisa kita bilang data tersebut bisa kita analisis, bisa kita susun agar tercapainya strategi bisnis yang lebih efektif. Cara aktif menerapkan strategi bisnis dengan wifi sosial menurut referensi. Jadi ada 3 ide, yaitu yang pertama lacak kapan waktu teramai kunjungan pelanggan. Dengan wifi sosial kita bisa melihat info login pelanggan secara rinci, termasuk jam, hari, dan cabang atau outlet kuliner atau outlet bisnis ya. Misalnya restoran kita sering ramai pada hari Sabtu malam dan sering lenggang pada Sabtu Rabu malam, sehingga dari analisis itu, dari data tersebut kita bisa mengoptimalkan acara, event, atau diskon-diskon, promo-promo, event khusus pada malam Sabtu tersebut, Sabtu malam tersebut, dan menempatkan satu staf atau setidaknya sedikit staf pada hari-hari yang bisa dilihat bahwa sepi pengunjung gitu. Lalu sesuaikan dengan minat pelanggan, yang mana dengan wifi sosial kita jadi mengetahui latar belakang atau siapa saja para pelanggan bisnis kita. Apakah kebanyakan mahasiswa atau anak muda, keluarga
dengan anak-anak kecil atau karyawan yang menyelesaikan tugasnya sembari menumpang wifi. Jadi jika kita memperhatikan data yang dikumpulkan oleh wifi sosial dengan detail, kita bisa menjadi tuan rumah yang baik lah, bisa lebih mudah karena kita jadi lebih wise, lebih lebih tepat dan efektif dalam menentukan event-event karena relevan dengan pelanggan-pelanggan yang datang, karena kita sudah tahu data-data dari mereka bahkan tanpa kita melakukan survei gitu. Kemudian usia yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Memahami kebutuhan pelanggan berdasarkan usia juga sangat penting. Misalnya apabila kebanyakan pengunjung adalah anak-anak muda, kita bisa menyesuaikan dengan live music yang mana diputar di era-era kekinian, yang mana merupakan daya tarik tersendiri juga. Dan sebaliknya, jika 43% pengunjung adalah kalangan dewasa usia di atas 40-an, lagu era 90-an mungkin bisa dipertimbangkan karena mereka akan lebih relate mungkin dan lebih bisa bernostalgia, lebih nyaman dengan lagu-lagu tersebut, dan mereka bisa lebih betah di tempat bisnis kita, dan mungkin menambah kesan positif untuk bisnis kita tersebut. Nah, ketika kita mampu mengenali demografi dan perilaku pelanggan, kita akan lebih mudah memenuhi kebutuhan mereka dan menerapkan strategi bisnis yang tepat. Ya, gitulah simpulannya. Mungkin secara singkat kesimpulannya adalah kita sebagai terutama pelaku bisnis harus mampu membuka mata dengan hal-hal seperti wifi sosial ini, karena mau bagaimanapun fasilitas atau strategi bisnis dengan wifi sosial ini akan sangat membantu pertumbuhan bisnis kita. Ya, mungkin cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.